kita punya dasar. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah preman daripada Itu sama sekali fitnah. Hanya keliru dalam menggunakan diksi, saya menggunakan istilah preman. Kenapa? Karena saya orang Aceh yang kebiasaan ngobrol ketika saya masih remaja dulu dengan teman-teman. Orang Aceh itu kalau bilang reman atau preman, itu tuh artinya nggak hanya preman pasar yang negatif, bukan. Tapi juga kuat, jawara, jagoan. Sehingga orang Aceh kadang bilang gini, reman kali lah kau nih gitu, jagoan kali lah kau nih gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari. tolak karena kita punya dasar. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah preman daripada peradaban. Ketika ungkapan preman ini tentu sangat menyakitkan karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa wajah ini mengakui kepada keberadaan semua nabi-nabi Allah, terutama Nabi yang 25, apalagi Nabi Musa masuk ulul azmi. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, kita tadi kejadian di lapangan karena pihak keamanan berlapis, kita melihat dan saya sebagai ketua Ansor juga memikirkan sahabat-sahabat semua apabila kita merangsek masuk dan kita memaksa untuk Hanan Attaqi tidak naik misalnya ke panggung, maka kita akan berhadapan dengan kepolisian. Sempat terjadi sedikit insiden dan saya melihat sangat tidak tega. Tapi alhamdulillah masa kita dari kader-kader kita terkendali dan difasilitasi oleh beberapa masyayikh dan tentunya oleh aparat kepolisian dan aparat TNI. Kita bisa masuk ke dalam dan pengajian diberhentikan tidak sampai selesai. Terima kasih banyak kepada para pengaman, kepada para masyayikh, kepada semua yang telah mendukung kita, dan kita telah menunjukkan saat ini bahwasanya kita tidak pernah berada di pihak yang salah. Kita selalu berada di pihak yang menjaga kesatuan dan menjaga kerukunan, menjaga persatuan, terutama antar umat Islam, karena sesama umat Islam kita bersaudara. Akan tetapi ini kita anggap, seseorang ini kita anggap sebagai benalu di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ketika kita biarkan dan tentu banyak yang mengikuti dan kita tidak menunjukkan bahwasanya yang dikatakan Ustaz itu salah, maka kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Baik, saya kasih beberapa contoh fitnah yang muncul dan berulang kali ditujukan kepada saya adalah ketika saya menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau seandainya kita mendengar ceramah itu secara utuh, itu saya sedang menceritakan storytelling kehebatan Nabi Musa. Tapi karena yang dipotong hanya bagian saya menyebut kata Nabi Musa premannya Nabi, akhirnya kesannya saya menghina Nabi Musa. Kan nggak boleh kita menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video dari orang yang dengki, orang yang sengaja membuat fitnah. Kita harus klarifikasi dengan melihat video yang panjangnya. Itu saya lagi menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Musa. Kenapa saya bicara dari sisi ini? Karena yang hadir di hadapan saya itu adalah ada yang preman mau hijrah, mau taubat, ada anak-anak jalanan yang tatoan, yang mereka respect banget dengan orang yang memiliki kekuatan fisik, yang tangguh, yang jawara, dan seterusnya. Sehingga saya pengen menampilkan satu role model buat mereka yang sesuai dengan dunia mereka, yaitu yang memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik. Saya bacakan beberapa tulisan para ulama ya tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika mereka menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Di sini judulnya adalah sifat Musa alaihissalam, yaitu al-quwwah. Faqad tamayyaza Musa alaihissalam bil quwwatil jasadiyah war ruhiyah, wa min al-amsilah ala quwwatihil jasadiyah annahu kana idza daraba ahadan qada alaih min shiddati qabdatih. Faqad wakaza yawman rajulan min qaumi fir'aun faqada alaih. Wa yadullu ala quwwatihil jasadiyah kadzalika annahu rafa'a hajaran thaqilan hatta yaski lil fatatain 'inda ma'i Madyan. Kurang lebih terjemahannya gini. Salah satu di antara kelebihan Nabiullah Musa, saya nggak bicara tentang beliau kalimullah. Karena kalau bicara tentang kalimullah saya akan kebayang, oh hebat banget ya Nabi Musa. Kalau sekarang ada anak muda ngidolain Habib Nurmagomedov, ngidolain dulu di zaman kita Mike Tyson, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Musa. Sehingga saya pengen menjelaskan dalam theater of mind anak muda betapa Nabi Musa itu hebat. Cuman saya keliru dalam menggunakan diksi
namanya juga orang kadang bisa salah, tapi nggak ada niat sekalipun untuk menghina Nabi Musa. Itu sama sekali fitnah. Hanya keliru dalam menggunakan diksi, saya menggunakan istilah preman. Kenapa? Karena saya orang Aceh yang kebiasaan ngobrol ketika saya masih remaja dulu dengan teman-teman. Orang Aceh tuh kalau bilang reman atau preman, itu tuh artinya nggak hanya preman pasar yang negatif, bukan. Tapi juga kuat, jawara, jagoan. Sehingga orang Aceh kadang bilang gini, reman kali lah kau nih gitu, jagoan kali lah kau nih gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari. Saya akui itu keliru, dan 2018 saya udah klarifikasi, Stefan, saya minta maaf bahwa itu memang kekeliruan dalam memilih diksi. Tapi kalau dikatakan sengaja menghina Nabi Musa, ma'adzallah, ini fitnah yang sangat keji. Gak mungkin, masa saya cerita 1 jam tentang kehebatan Nabi Musa, tiba-tiba saya menghina, buat apa? Bukankah output dari saya cerita itu supaya anak muda ngidolain Nabi Musa? Bagaimana mungkin saya menghina Nabi Musa alaihissalam gitu. Jadi hanya pemilihan diksi yang kurang tepat, dan itu saya akui. Tetapi tidak menghina, bukan sengaja mau merendahkan Nabi Musa, menggantinya dari kalimullah menjadi preman, na'udzubillahi min dzalik. Lagi pula kekuatan Nabi Musa secara fisik memang pantas untuk kita sampaikan ke anak muda, karena Allah sendiri nge-mention itu. Kemudian tuduhan yang lain adalah saya dikatakan gembong Wahabi. Bentar, saya tumbuh dan besar dalam lingkungan kultur, kalau di Aceh itu istilahnya salafiyah. Salafiyah itu kalau di Jawa namanya NU, Aswaja. Orang Aceh nyebutnya salafiyah, bukan salafiyah. Salafiyah itu artinya aswaja kalau di Jawa. Saya menikah dengan perempuan Al-Azhar juga, belajar Al-Azhar dari Tuban, Jawa Timur, keluarga kiai. Keluarga besar saya di Tuban itu keluarga kiai semua, kiai NU Tulen. Bahkan kakek buyut istri saya itu pendiri organisasi NU cabang Tuban pada masanya. Pertama ada NU di Tuban itu, salah satu pendirinya adalah kakek istri saya. Beliau adalah Kiai Husein, yang punya, kita nyebutnya Mbah Husein ya, yang punya pondok pesantren pertama juga yang untuk tahfiz Al-Quran di Tuban, namanya Pondok Pesantren Mambail Fakhriyah Al-Husainiyah di Jenu, Tuban. Itu adalah kakek buyutnya istri saya. Mertua saya pengurus masjid Maulana Asmorokondi Palang Tuban, itu juga masjid NU. Dan saya berapa kali mengisi di kawasan Palang Tuban, di kawasan Asmorokondi, termasuk acara sedekah laut. Saya ceramah di sana dalam rangka mauludan, sedekah laut, memberikan motivasi kepada anak-anak muda di sana. Saya juga ikut mendirikan dan mengkonsep sekolah dengan warna NU Tulen di Tuban. Namanya sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban, namanya Bina Anak Soleh, yang punyanya adalah mantan Bupati Tuban, yaitu Pak Huda. Saya kenal dekat dengan beliau. Saya dulu awal sekolah itu berdiri, saya ikut mengkonsep dari awal, jadi wakil kepala sekolahnya, dan itu sekolah NU. Jadi saya tumbuh, walaupun saya bukan NU struktural ya, tapi saya tumbuh bersama dengan keluarga besar NU. Saya juga mengisi beberapa kegiatan keagamaan dengan kebiasaan NU, karena memang saya tumbuh bersama keluarga NU-nya. Ada nggak orang Wahabi yang mengisi tahlil? Saya mengisi tahlil. Saya melakukan tahlil untuk keluarga saya sendiri, dan saya mengisi tahlil di kampung, sehingga saya diundang-undang untuk memimpin tahlilan. Coba bayangin, mana ada orang Wahabi tahlilan, sholawatan, mauludan. Bahkan menantu dari Mbah Husein yang pendiri pondok tahfiz Al-Quran pertama di Tuban ini adalah Bunyai Basiroh. Dan Bunyai Basiroh ini adalah bibinya bapak kita yang terhormat Menteri Agama Gus Yakut. Jadi Bunyai Basiroh itu adalah bibinya Gus Yakut, Gus Yahya Khalil. Artinya istri saya itu masih sepupuan sama yang terhormat Bapak Menteri gitu. Jadi kayak gimana saya dibilang Wahabi?